bagian NO itu adalah pin 8 ya. Jadi commonnya adalah 12, pin 12 untuk relay MY4 ya. Nah, ini adalah pin 8 itu adalah NO-nya ya, normally open-nya ya. Nah, jadi ketika suhu mencapai 100 derajat Celcius, maka ini tersambung, ini terhubung ya, relaynya aktif. Nah, pin 12 ini terhubung ke 8. 8 ini menghidupkan buzzer ya, buzzer temperatur ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemasangan sensor temperatur atau sensor suhu pada skema ya. Jadi mengkomunikasikan antara sensor suhu yang ada di dinamo ke panel dinamo ya, ke panel dinamo tersebut ya. Nah, berikut adalah macam-macam atau model tipe sensornya ya. Nah, di sini ada yang model kotak. Nah, ini yang sering dijumpai pada dinamo ya. Untuk yang hitam ini biasanya ada pada kipas angin ya. Nih kalau kipas angin model lama itu ada ininya biasanya nih, ada pengamannya ya. Seperti ini nih. Ya, atau juga pada pompa air, biasanya pompa air yang lama juga, yang model-model lama itu ada sensor suhu yang model seperti ini ya. Nah, atau ini biasanya di setrikaan. Ini juga sama tipe dari sensor suhu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah pemasangan sensor temperatur atau sensor suhu pada dinamo ya. Jadi dalam sebuah dinamo biasanya dinamo yang sedikit mahal gitu ya, atau dinamo yang berkelas itu biasanya dilengkapi dengan sensor suhu nih ya. Dia sensor suhu ini dipasang di selipan di sini ya, di antara ini. Nah, di selipan ini biasanya itu ada sensor suhunya ya, ada sensor suhu ya. Nah, dipasangnya di area sini nih, di kawat ini nih, di kawat dinamo atau di lilitan ini ya. Nah, untuk terminalnya sendiri biasanya ada terminal sendiri ya, terminal khusus ya. Nah, ini untuk coil UVW, WUV ya. Nah, dia itu ada biasanya terminal dua ini ya, dua terminal ya, itu kaki dari sensor temperatur tersebut ya. Jadi kaki yang ini kan cuma dua kakinya ya. Nah, ini untuk tipe A, tipenya itu ada yang NO, ada yang NC ya. Nah, biasanya itu ada terminal lagi ya di dalam kotak atau box dinamo tersebut ya. Nah, itu yang sudah dilengkapi dengan sensor suhu ya, atau sensor temperatur. Nah, atau kita juga misalkan sebagai teknisi ya, ingin lebih aman lagi, kita pasangin sensor suhu tersebut ya. Gak apa-apa, jadi sebagai pengaman, jadi ketika mencapai suhu sekian derajat sesuai yang ada di label di body ini ya, di body suhu sensor suhu tersebut, maka dinamo tersebut akan stop ya, akan berhenti terlebih dahulu ya, akan di stop karena suhunya itu sudah mencapai yang ada di body sensor suhu tersebut ya, biasanya 130 derajat gitu ya. Namanya sendiri itu bermacam-macam ya, kalau di lapangan itu ada yang bilang thermal fuse, ada yang bilang sensor suhu, ada yang bilang termostat, ada yang bilang sensor panas, ada yang bilang thermal fuse dan lain-lain ya. Nah, cuman kita atau saya lebih enaknya ya kalau di lapangan tuh yang nyebutnya sensor suhu aja ya. Nah, ini model-modelnya ya, ada apa namanya, ada 4 macam nih yang saya tampilin ya, terdiri dari 2 kaki ya. Nah, dari ketiga tipe ini ya, yang di video sebelumnya adalah normally close yang udah kita bahas ya, atau NC ya, tipe NC. Jadi dan yang kedua yang akan kita bahas di video ini adalah normally open ya, tipe normally open atau saklar terbuka ya. Jadi sensor temperatur tersebut dalam kondisi terbuka ya, jadi bukan NC ya, kebalikannya dari yang ini ya. Kebalikan dari NC adalah NO, normally open ya. Jadi ketika
kondisi awalnya ya, jadi si sensor suhu ini dalam keadaan terbuka atau ketika diukur menggunakan APO itu nggak terhubung ya. Nah, dan untuk yang ketiga ini adalah normally open, normally close. Ini nggak saya bahas ya di video selanjutnya. Jadi karena yang sering ditemuin itu adalah dua ini ya, dua tipe, yaitu untuk tipe normally open dan normally close ya. Nah, untuk normally open dan normally close ini nggak saya bahas ya. Untuk tipe yang normally open ini, kalau kita tes ya menggunakan apometer ini tidak terhubung ya kondisinya. Jadi dia terbuka seperti ini ya. Nah, terbuka. Jadi kalau diukur pakai apo dia nggak terhubung. Nah, ini untuk tipe yang normally open. Nah, untuk membedakannya ya kita harus cek memang di body ini, misalkan ini tipenya apa ya? KSD 9 ya, 00. Nah, nanti cek di Google aja ya, di internet ada datasheetnya. Nah, ini tipenya NC atau NO ya. Itu untuk membedakannya ya. Nah, setelah itu, nah ini adalah skema untuk yang sebelumnya ya, untuk tipe yang NC ya. Tipe yang NC itu kita pasang di sini nih ya, setelah tombol emergency. Nah, untuk tipe yang NO ya, untuk tipe yang NO ini kita tidak bisa langsung pasang di sini ya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung pasang untuk tipe yang NO. Ya, kenapa ya? Karena kan kalau kita pasang tipe yang NO di sini, jadi nggak bisa langsung ya, harus menggunakan atau menambahkan relay. Kalau kita pasang berarti kan ini arus nggak mengalir ke sini ya, nggak mengalir ke tombol start. Jadi yang nggak bisa di start karena mati kan kondisinya. Untuk tipe yang NO ya. Jadi kalau untuk tipe yang NO ini wajib menggunakan relay atau menambahkan relay ya. Nah, untuk relaynya kita gunakan biasa coil yang 220 volt ya, karena biar nggak menambahkan power supply. Nah, seperti biasa untuk pin 13 nya kita pasang ya, atau sambungkan ke netral ya. Nah, selanjutnya karena ini adalah tipe yang NO ya, TNO ya, temperatur NO atau normally open ya, maka kita akan sambungkan terlebih dahulu pin 14 ke kaki satu dari sensor temperatur tersebut ya. Nah, ini kita namai atau kita masukkan kabel ID 32 ya. Nah, selanjutnya untuk yang 33 kita sambungkan ke arus langsung yang dari ini ya, MCB pengaman coil ya, yang ampernya kecil ya. Ini langsung boleh ditumpuk di sini di 96, boleh juga ditumpuk di MCB ini ya. Nah, ini adalah untuk tipe yang NO ya. Jadi sama pemasangannya itu sama ya. Nah, di mana bedanya kita lanjutkan. Nah, pin 1 ini pin 1 ya, pin 1 kita hubungkan pin 1 ke sebelum selektor ini ya, 3 nih. Jadi 3 dari selektor ini yang NC ya, dari pin 3 ke 1 ya, kita hubungkan ya. Nah, ini setelah terhubung ke 1 ya dari relay MY4N. Nah, untuk yang angka 3 ini ya, 3 kita akan mensambungkan ke 9 ya. Kondisinya tetap NC di sini ya, karena harus terhubung terus. Jadi dari emergency ini seolah-olah jadi jumper ke sini ya. Nah, tapi kita lewati atau melalui relay ini ya, dari 9 ke 1 ya. Jadi 9 ke 1 ya. Jadi 9 ke 1 ini kondisinya NC ya, NC. Nah, ini terhubung terus, jadi seolah-olah di jumper ya. Nah, kenapa berbeda dengan yang di awal, yang sebelumnya kan dia ke NO ya, karena tipe dari sensor suhu ini adalah NO atau normally open ya. Jadi ketika dihubungkan langsung ke MCB, ini kan MCB sini ya, MCB sini kita langsungkan. Nah, langsung ke sini
Nah, ini tidak terhubung ke sini ya. Nah, karena tipenya yang NO. Nah, arus ini terhubung ketika sensor suhu ini sudah mencapai 100 derajat ya. Di sini kan 100 derajat tulisannya. Ketika mencapai 100 derajat baru relay ini aktif atau hidup ya. Nah, hidup ya. Kalau sudah hidup otomatis menghidupkan semua ya. Jadi menghidupkan semua itu relay ini hidup. Relay ini hidup. Nah, untuk buzzernya sendiri kita akan lanjutkan untuk pemasangan buzzernya. Nah, kita netralnya kita pasang dulu ya. Nah, ini pin 36 ya, karena pilot lamp ini atau buzzer lamp ini adalah yang 220 volt. Nah, ini 37 boleh disambung di sini ya. Nah, 37 kita boleh sambung sini. Nah, untuk 337-nya itu sebagai power atau sebagai power untuk menghidupkan buzzer ya. Jadi kita jumper ke 37 ini ya. Nah, ke kaki dari sensor suhu ya, sensor suhu dan pin 14 relay 1 ini ya. Jadi disambungkan saja langsung ya. Nah, kondisi ini berarti kan ini karena ini kondisinya NO. Nah, di sini nggak ada arus, di sini nggak ada arus, maka nah plusnya atau pasa dari si buzzer ini kita sambungkan ke yang NO tentunya ya, NO. Nah, bagian NO itu adalah pin 8 ya. Jadi commonnya adalah 12, pin 12 untuk relay MY4 ya. Nah, ini adalah pin 8 itu adalah NO-nya ya, normally open-nya ya. Nah, jadi ketika suhu mencapai 100 derajat Celcius, maka ini tersambung, ini terhubung ya, relaynya aktif. Nah, pin 12 ini terhubung ke 8. 8 ini menghidupkan buzzer ya, buzzer temperatur ini ya. Nah, ini adalah untuk pemasangan tipe yang sensor suhu yang tipe yang NO atau normally open ya. Jadi kebalikannya yang tipe yang NC tadi ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau sudah jadi ya seperti ini ya. Jadi seperti ini jadi. Jadi di panelnya kita tambahkan. Jadi panelnya itu kita tambahkan buzzer temperatur ya. Nah, buzzer temperatur ini sebagai indikator ya. Jadi ketika terjadi trouble atau error ya, atau error itu dalam artian si dinamo ini overheat atau panasnya mencapai suhu 100 derajat seperti yang di si sensor suhu, maka secara otomatis itu akan menghidupkan buzzer ini. Jadi tidak kebingungan nanti ya, ketika kondisi buzzer ini aktif ya, secara otomatis kan tahu oh ini lagi overheat. Jadi ya kita harus tunggu sebentar ya. Nah, dan dicari tahu kenapa bisa overheat ya, atau apakah terjadi beban yang berlebih atau ada voltasenya yang naik atau apa aja ya yang menyebabkan dinamo tersebut menjadi overheat atau panas ya, atau terjadi gesekan juga bisa ya, terjadi gesekan antara rotor dengan stator ya, atau bisa juga misalkan bearing yang seret ya, bearing yang seret juga kan menimbulkan panas juga ya. Jadi ketika sudah aus ya, atau grease-nya sudah hilang ya, panas juga sama ya. Nah, itu penjelasan untuk tipe yang NO ya. Nah, untuk tipe yang NO ini jarang ditemuin ya. Oke. Cukup sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat ya. Nah, namun untuk tipe yang NC ya, jadi kan tadi ada 3 tipe ya, normally open dan normally close ya. Nah, jadi untuk tipe yang NONC nggak saya bahas ya, jadi hanya 2 aja ya. Jadi untuk tipe yang NO dan untuk tipe yang NC saja yang kita bahas. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat.
Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.